السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا الكريم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسن بسنته واهتدى بهداه وسلك طريقه إلى يوم الدين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Masyarakat kaum muslimin, jemaah salat Jumat Masjid Al-Furqan yang senantiasa dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satu bentuk ketakwaan yang paling krusial namun sering terabaikan oleh kaum muslimin adalah menjaga lisan dari perilaku ghibah, menjaga lisan dari perilaku menggunjing. Di era digital saat ini, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ghibah tidak lagi terjadi secara tertutup, melainkan sudah mentransformasi melalui media sosial. Di kolom-kolom komentar banyak orang berbicara di sana. Tidak jelas pembicaraannya, bahkan di dalamnya berbau ghibah dan lain sebagainya. Padahal agama kita yang mulia, syariat Islam yang dibawakan oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW, dalam pandangan Islam bahwa ghibah adalah racun yang mematikan ukhuwah Islamiyah, racun yang membahayakan persaudaraan Islamiyah, racun yang menghancur kehormatan sesama kaum muslimin dan juga menghancurkan pahala-pahala seorang di yaumul akhir nanti. Sedangkan Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman melarang kita untuk melakukan hal demikian, dan Allah memberi peringatan dengan sangat keras dan mengerikan untuk menunjukkan kepada kita betapa buruknya perbuatan tersebut. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman: "Wa la yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12. Allah berfirman, janganlah kalian saling menggibah, saling menggunjing satu sama lain. Apakah salah seorang di antara kalian ingin suka memakan bangkai saudaranya yang sudah mati? Fakarihtumuh, maka tentu kalian akan jijik dengan itu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla Maha menerima taubat bagi maha penyayang.
Hadirin sekalian dimuliakan Allah Taala. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dia menjelaskan alasan pemilihan tamtsil perumpamaan bangkai saudara dalam ayat ini. Beliau mengatakan hadza tanfirun 'anil ghibah bi tariqit tamtsil kama qala fi ma ba'd ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan ay ma kama taqrabuna hadha qad'an fa'aqiru dhalika syar'an fa inna uqubatahu ashaddu min hadha. Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala mengatakan ini adalah peringatan yang sangat keras. Tanfir dari perbuatan riba dengan metode perumpamaan. Sebagaimana firman Allah Taala mengatakan, apakah salah seorang di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maksudnya adalah sebagaimana kalian membenci hal ini secara tabiat, secara fitrah manusia membenci bangkai, tidak suka terhadap bangkai, jijik, maka bencilah hal itu secara syariat. Maka secara syariat kita tentu benci akan hal itu, karena hukumnya lebih berat dan sekedar hal yang tersebut. Dan seringkali jemaah sekalian dimuliakan Allah Taala, ada sebagian orang berdalih bahwa apa yang dia bicarakan adalah sebuah kenyataan, sebuah realita yang ada pada diri seorang tersebut, sehingga dia merasa bukan melakukan ghibah dan dia bukan menggibahi orang tersebut karena dia yang diucapkan adalah sebuah realita atau kenyataan. Wahai muslim, wahai akhil muslim, wahai saudaraku seagama Islam, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita tentang ini. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, atadruna mal ghibah? Beliau bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu apa itu ghibah? Qalu, maka para sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui tentang itu. Qala Nabi SAW bersabda, dzikruka akhaka bima yakrah. Ghibah adalah engkau menyebutkan tentang sesuatu dari saudaramu apa yang tidak dia sukai untuk disebutkan. Qila ara'aita in kana fi akhi ma aqul. Maka Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, bagaimana menurutmu wahai Rasulullah apabila yang aku sebutkan, yang aku bicarakan adalah sebuah kenyataan, realita ada pada orang tersebut. Qala in kana fihi ma taqul faqad tabattahu wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Maka Nabi SAW bersabda, jika itu kenyataan, benar adanya pada orang tersebut, maka engkau telah menggibahnya. Adapun jika perkataan tersebut tidak ada padanya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadirin sekalian dimuliakan Allah Taala. Berarti ghibah adalah membicarakan sesuatu yang ada pada orang lain, baik sesuai dengan kenyataan ataupun tidak sesuai dengan kenyataan. Jika tidak sesuai kenyataan, maka dia sudah memfitnah dan berdusta atas nama orang tersebut. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dia mengatakan al-ghibatu dzikrul mar'i bima yakrahuhu sawa'un kana dzalika fi badanihi aw dinihi aw dunyahu aw nafsihi aw khalqihi aw khuluqihi aw malihi aw waladihi aw walidihi aw zawjihi sawa'un dzakartahu bil lafz aw bil isyarah aw bil ramz. Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan ghibah adalah engkau menyebutkan hal yang tidak disukai oleh seseorang, baik itu mengenai fisiknya, agamanya, tentang dunianya, tentang jiwanya, bentuk rupanya, tentang akhlaknya, hartanya, anaknya, orang tuanya maupun pasangannya, baik engkau menyebutkan dengan lafaz, dengan ucapan maupun dengan isyarat atau sindiran. Ini perkataan Imam Nawawi rahimahullah taala tentang ghibah tersebut. Dan ini bahaya jemaah sekalian di dalam Allah Taala. Saat ini banyak yang terjadi.
bahaya lisan yang dituangkan di dalam tulisan di era digital. Allah Taala berfirman, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dimurkai oleh Allah Taala tanpa dia pedulikan, dia menyebabkan dia terperosok dalam neraka jahanam. Imam Ibn Battal rahimahullah taala mengatakan, al-qalamu ahadul lisanain, fama yaktubuhu al-insan yuhasabu alaihi kama yuhasabu ala ma yantiqu bih. Pena, tulisan adalah salah satu dari dua lisan. Maka apa yang ditulis oleh manusia akan dihisab sebagaimana dia dihisab atas apa yang diucapkan. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga mengatakan, "Hada ya'um kull ma yuaddi ila al-ma'na min qawlin aw kitabatin." Hadis ini mencakup segala hal yang mengarah pada makna, ucapan, berupa perkataan maupun tulisan. Dan jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, tentu perbuatan ini memiliki dampak yang buruk, dampak yang mengerikan di tengah masyarakat Islam. Dan ini semua adalah campur tangan syaitan dan sekutu-sekutunya. Mereka tidak akan tinggal diam melihat kaum muslimin bersatu. Mereka tidak akan tinggal diam melihat kaum muslimin memupuk kasih sayang di antara mereka. Mereka tidak akan diam melihat kaum muslimin saling tolong-menolong satu sama lain, dan mereka juga tidak akan diam melihat kaum muslimin memupuk persaudaraan. Mereka juga tidak akan diam melihat kaum muslimin bahagia antar sesama. Allah Taala berfirman, "Innama yuridu syaitan an yuqi'a bainakum al-'adawata wal baghdha." Sesungguhnya syaitan bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian. Imam At-Tabari rahimahullah taala mengatakan, "Asy-syaitanu yastakhdimu lisana li tafriqil jama'ah." Syaitan itu menggunakan lisan melalui ghibah dan adu domba untuk mencerai-beraikan kaum muslimin. Dan juga Imam Az-Zamakhsyari beliau mengatakan, al-adawatu tansha'u min dzikri ma'ajidin nas. Permusuhan timbul dari menyebutkan aib-aib manusia. Dan juga Imam Al-Qurtubi mengatakan, al-ghibatu taqta'u hibal al-mawaddah. Ghibah adalah memutus tali kasih sayang di antara kaum muslimin semuanya. Sedangkan Allah Taala berfirman, "Wa la tattabi'u khutuwati syaitan." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Maka jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Taala, marilah kita memupuk rasa kasih sayang di antara kita. Jaga lisan kita dari hal-hal yang menyakiti kaum muslimin, merusak kehormatan mereka. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Taala, setiap masalah, setiap kesalahan yang dilakukan seorang hamba, di sana ada jalan keluar. Solusi-solusi yang Allah berikan. Jika kalaupun kita semua yang hadir di sini, di dalam masjid ini, pernah melakukan perilaku ghibah, namimah dan lain sebagainya, maka jalannya adalah taubat kepada Allah Taala. Adapun hal-hal tersebut yang berkaitan dengan urusan sesama manusia, maka mohon maaflah kepada saudara tersebut dan doakan kebaikan untuknya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min birrihi aw shay'in falyatahallal minhu al-yawm." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya
baik berupa kehormatan atau sesuatu yang lain, maka mintalah kehalalannya, minta maaf kepadanya. Imam Ibnu Battal rahimahullah taala mengatakan, al-istihlal wajibun idza balaghatil ghibah man qilat fihi. Meminta kehalalan adalah wajib jika ghibah tersebut telah sampai kepada orang yang dighibah. Dan juga Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan, yanbaghi an yastaghfira lahu wa yufni alayhi bil mawadi' allati iktabahu fiha. Seharusnya dia memohonkan ampun baginya dan memujinya di tempat-tempat yang mana dia perlu menghibahnya. Dan Ibnu Al-Muwaqqin beliau mengatakan, at-taubatu minal ghibati la yatimmu illa bi bara'atil dhimmi. Taubat dari ghibah tidak akan sempurna kecuali dengan bebas tanggungnya, yaitu dimaafkan perbuatan tersebut. Dan jemaah sekalian dimuliakan Allah Taala, ghibah adalah dosa lisan yang sangat merusak dan dikategorikan sebagai dosa besar karena merusak kehormatan sesama kaum muslimin, dan efeknya setara dengan memakan bangkai saudara sendiri dan menjadi penyebab di azab kubur nanti. Dan penawarnya adalah dengan menjaga lisan ini dan sibuk dengan aib kita sendiri. Dan jika terlanjur sudah kita sudah melakukan perbuatan tersebut, maka segeralah bertaubat kepada Allah Taala serta mendoakan kebaikan bagi orang yang telah kita ghibah. Semoga Allah Taala senantiasa menjaga lisan kita dari noda-noda dosa ghibah dan menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa menjaga kehormatan saudara-saudara kita yang seiman dan seagama. Hanya kepada Allah kita mohon pertolongan kepada Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma rabbana tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma rabbana tsabbit qulubana 'ala ta'atik. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Hakim salat.